إلى أحمد التجاني وجمت رغبتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Kalau ulama membicarakan ilmu syariah, kalau para aulia membicarakan thariqah dan hakikoh sampai dengan ilmu ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada kitabnya ilmu thariqah. Ya. Jadi yang ada kitabnya ilmu thariqah. Bagaimana dengan hakikat dan ma'rifat? Tidak ada kitabnya. Jadi kalau ada orang nulis kitab ma'rifah, nulis kitab hakikat, itu bukan tentang hakikat, ceritanya orang yang dapat ilmu hakikat, bukan hakikat, cerita orang yang dapat ilmu hakikat. Cuma sekarang karena ini saya belajar, ayo ngaji ma'rifah, ya, ngaji hakikat, dah ada itu. Yang ada kitabnya thariqah. Ketika thariqah diamalkan sampai dengan hakikah, sampai kepada ma'rifah dengan sendirinya. Itu maksudnya. Bagaimana thariqah ya amalan untuk mencapai hakikat dan ma'rifah. Jadi thariqah bagaimana metode taqarrub kepada Allah. Ketika kita takwa kepada Allah dengan berthariqah, maka wa yu'allimukumullah. Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, nanti Allah akan memberikan ilmu kepadamu. Ilmu yang bagaimana? Yaitu tiba-tiba faham, oh ternyata hakikatnya begini. Ternyata kayak gini aslinya. Kemudian sampai pemahaman hakikatnya sangat luas. Ya, ketika sudah hakikatnya tidak terbatas lagi, ya sebagaimana tahapan dari muhadharah. Ya, dari muhadharah sampai dengan muka syafah. Naik lagi ke musahadah, puncaknya mu'ayanah. Dan kalau sudah mu'ayanah, sudah tanpa hijab apapun. Jadi sudah sampai dengan hakikat dan ma'rifah kepada Allah yang sebenar-benarnya. Terus kalau disuruh jelasin, tidak bisa. Ya, disuruh jelasin, tidak bisa. Contohnya kalau kita masak, yang paling gampang jangan bilang gulai lah, kalau gulai ruwet. Kita bikin kopi saja. Ya, masak kopi. Bagaimana masak kopi? Resepnya itu thariqah. Jadi resepnya itu thariqah, metode. Jadi kopi ditumbuk sampai jadi bubuk kopi. Kemudian bubuk kopi ini macam-macam, ada kopi tubruk kasar. Ada yang halus sampai ketika diaduk hilang ampasnya. Kan ada begitu kan? Ada yang masih ada ampasnya. Kemudian bagaimana cara bikin kopi? Panaskan air sampai mendidih. Masukkan bubuk kopi 1 sendok. Kalau senang manis, berilah gula putih. Ya, 2 sendok. Kalau kurang senang tidak manis, cukup 1 sendok. Kalau senang kopi pahit, tidak pakai gula. Kemudian diseduh pakai air di odak. Ada yang bilang yang bagus ngodoknya ke kiri. Ada yang mengatakan harus ke kanan. Itu metode saja. Itu. Intinya setelah itu jadi kopi. Setelah jadi kopi, begitu sudah kurang panasnya bisa diminum. Nah, jadi thariqah itu adalah cara bikin kopi. Ya. Mempraktekkan, mengamalkan thariqah, membikin tadi caranya belajar dulu kayak kita ini taklim. Nah,
Setelah taklim, amal dikerjakan, ya, berzikir dengan seduhan istighfar 100, selawat 100, la ilaha illallah 100 pagi sore, ditambah wadifah sekali dalam sehari. Ini seduhannya kopi tijani, ya, kalau kita ibaratkan kopi. Setelah diamalkan, ini sama dengan kita melaksanakan metode tadi, dikerjakan, dibuat kopi. Setelah itu, ya, orang yang membuat kopi dan diminum kopinya ini thariqah. Setelah minum kopi, tahu rasanya kopi. Karena sudah terbiasa minum kopi tiap hari, maka dia mencoba kopi yang lain, sehingga kalau yang sudah ahli dengan kopi, oh ini kopi Lampung, oh ini Torabika, oh ini Arabica, tahu, oh ini kopi Aceh. Dari mana? Dari rasanya. Coba siapa yang bisa menjelaskan bedanya kopi Arabica dan Torabika? Siapa yang bisa ngebedain? Bisa ngebedain, saya bisa ngebedain, tapi menjelaskan bisa enggak? Oleh karena itu, kalau ada orang bisa menjelaskan perbedaan rasanya Arabica dan Torabika, ya, enak Arabica, enggak saya Torabika. Gimana enaknya? Enak pokoknya, kan gitu kan? Rasanya kayak apa? Ya pokoknya kayak gitu kopi. Sudah tidak bisa. Kenapa? Rasanya kopi ini hakikat sudah. Yang bisa merasakan lidah. Tapi lidahnya harus sehat. Kalau sariawan tidak bisa. Betul atau tidak? Coba orang sariawan kasih kopi, gimana? Bilang enak apa enggak? Enggak bilang enak, perih. Itu demikian juga ada orang hatinya sariawan, dikasih ilmu ngantuk. Kenapa? Sariawan. Diajak zikir, waduh, langsung mi'raj ke langit ke-7. Wah, mesinnya masya Allah, wah, wah. Sehingga yang lain, la ilaha illallah, satunya, wah, wah, wah. Ada. Kenapa? Sariawan. Coba hati orang yang sehat ngantuk, dengar ilmu langsung cengar. Bisa? Benar apa enggak? Karena nyambung. Coba orang enggak senang. Cewek cakep, tapi enggak senang. Gimana? Dikasihkan sampai bilang I love you? Enggak. Betul atau tidak? Kenapa? Kalau sudah tidak nyambung, tidak bisa. Tapi walaupun tidak cakep, nyambung. 1 tahun langsung jadi. Sudah keluar. Ya seperti itulah ibaratnya. Makanya ilmu ketika manfaat, setelah itu melahirkan. Punya anak. Apa anaknya? Ya murid-murid yang mengamalkan. Ya, murid-murid yang mengamal. Ya namanya anak, ya seperti murid, ya sama dengan anak. Ada yang rajin, ada yang tidak rajin. Ada yang kurus, ada yang gemuk. Ada yang kuat, ada yang lemah. Itulah kehidupan. Ya moga-moga yang hadir ini tidak sariawan hatinya. Itu. Ini berikhwan rahimakumullah. Termasuk juga, ya ingat yang bahaya, super bahaya para ikhwan rahimakumullah. Ya. Saya yang dapat tugas menjadi khodam di zawiyah ini bukan orang sempurna. Dan saya tidak bisa membuat Anda semua puas dengan pelayanan saya.
Mesti ada yang tidak puas. Ini, dan itu ujian, yang puas teruji dari situ, yang tidak puas teruji dari situ. Kemudian juga yang paling bahaya ini para ikhwan rahimakumullah, berteman dengan orang yang membenci. Dan jika seperti itu, bukan saya ngancam-ngancam, ini demi kebaikan ikhwan, ya sanad Anda dari saya. Terutama yang bayar pada saya. Ketika Anda timbul rasa benci, pada saat itu hilang sudah. Putus. Karena pengikat dari ini adalah mahabbah. Tidak ada lain, mahabbah. Ketika mahabbah hilang, hilang sudah. Putus kabelnya. Jadi kabel yang ada, ya, plastiknya utuh, tapi putus dalamnya. Coba mic yang pakai kabel, kalau sudah putus, suaranya udah macam-macam, timbul tenggelam. Kemudian kalau keluar suaranya jebret-jebret, gitu kan, tiung-tiung. Demikian juga kalau amalan Anda sudah jebret-jebret, tiung-tiung, periksa kabelnya. Jangan-jangan sudah putus dalam. Betul Ikhwan Tijani ini muridnya Syekh Tijani semua, akan tetapi melalui siapa Anda. Dan itu tetap harus diperhatikan. Ini para ikhwan rahimakumullah. Jadi ini kebaikan demi kebaikan bersama terpaksa. Terus aja saya ngomong-ngomong gini ini kayak pas minta dihormatin, minta kayak itu ya. Saya tidak jadi mulai dulu ngomong karena rasanya kalau ngomong beginian merasa minta dihormatin, minta diperhatikan, kan gitu kan. Akan tetapi kalau tidak saya omongkan ini syarat, tidak saya omong ini adab, nanti ikhwan jadi korban dari perasaannya sendiri. Itu kan di Jawahir sudah dijelaskan, di antara yang memutuskan apa, hilangnya rasa hormat pada guru. Udah, memang gurunya Syekh, akan tetapi ikhwan melalui muqaddam yang ada. Selama muqaddam yang ada itu berbuat sesuai dengan tuntunan Syekh, maka wajib ditaati. Ketika kalau dia berbuat aneh-aneh, meres-meres ikhwan misalnya, kamu kan bayar pada saya, kamu setiap bulan harus bayar sekian pada saya, tidak wajib dihormati, tidak wajib ditaati. Gitu. Walaupun muqaddam. Kenapa? Ya sudah jelas aturan dalam Al-Quran. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Kalau kamu mau ikut, yang tidak minta gajian, tidak minta bayaran. Di surat Yasin kan? Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Itu. Ini dalam thariqah tidak boleh muqaddam narik-narik apapun. Kecuali ikhwan itu merasa berterima kasih ngasih hadiah. Makanya ngasih muqaddam jangan bilang ini sedekah saya. Ini bukan fakir miskin. Jadi innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Jadi kalau sedekah ke muqaddam berarti nganggep muqaddamnya fuqara masakin. Itu termasuk kalau ada cucu Syekh, ya jangan sampai ini sedekah saya, waduh payah dah. Ya, kita ngasih hadiah. Karena apa? Ya, apa yang kita keluarkan dibanding apa yang kita dapatkan jauh. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, saya siap jadi budaknya orang yang ngasih ilmu pada saya, walaupun hanya satu huruf. Itu Sayyidina Ali. Makanya dia diberi ilmu yang sangat luas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.